Ya, assalamualaikum Libra. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian ini tentang siapa yang married atau menikah dengan Libra gitu. Ini saya tarik untuk energi dan sekaligus karakter. Jadi secara bersamaan gitu ya. Enggak hanya cuman energi yang berurutan, tetapi di sini saya per kartunya, reading-nya tentang karakter dan energinya dari seseorang ini gitu ya. Otomatis di sini saya tarik energinya dia ke Libra gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu, dan ini timeless juga. Kalau kalian buka readingan ini kapan aja, kalau memang resonate ya ini untuk kalian readingannya gitu. Oke. Ya, di sini kartu pertamanya muncul ada skate ya. Di hubungan kalian ini pernah ada keberpisahan gitu ya. Itu ini kan gambar apa namanya? Parang gitu ya. Itu otomatis di hubungan kalian ini pernah ada keberpisahan atau kalian mungkin on off yang mana komunikasi mungkin keputus di tengah jalan gitu ya. Itu, dan dia ingin hubungan ini kembali lagi, ada the ship ya, hubungan ini kembali lagi ke depan lebih baik gitu. Dan di sini dia menginginkan untuk ada pergerakan yang pergerakan yang mengarah ke hal-hal yang baru ke depan dalam hubungan asmara gitu ya. Atau mungkin di sini kalian hubungannya LDR, kalian beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara gitu. Dan di sini lebih ke apa ya, yang dia inginkan dalam hubungan dengan Libranya ini ya, dianya ingin adanya pergerakan-pergerakan ke depan setelah hubungan kalian ada keberpisahan gitu. Itu ya. Dan kemudian di sini ada office. Kalau di karir si dianya ini mapan nih, kalau saya lihatnya ya. Karir si dianya ini mapan di kantor mungkin, atau di suatu instansi atau institusi terkait gitu ya. Itu yang pasti di karir, misalkan dianya ini pegawai swasta gitu ya. Dia mapan di situ, mempunyai posisi atau jabatan yang mapan lah ya di kantornya gitu, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap di situ gitu. Dan kalau misalkan dia ini mempunyai usaha atau bisnis ya, mempunyai usaha bisnis yang saat ini sudah mapan sebenarnya gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the home. Ini entah ini dia mempunyai karir yang dihandle dari rumah, atau mungkin memang dia orang rumahan, orang rumah. Dia orang yang istilahnya nggak suka bepergian gitu ya, seperti itu. Nyamannya lebih ke di rumah gitu. Misalkan dia suka bepergian ya, dia lebih ke bepergian ini untuk yang sebagai apa ya, sebagai penenang aja gitu, sebagai menenangkan diri gitu, dengan cara mencari tempat-tempat yang nyaman gitu ya, yang nyaman, yang aman untuk dianya, untuk mungkin untuk healing juga gitu kalau ada permasalahan gitu, seperti itu. Yang pasti dianya ini lebih suka di rumah gitu orangnya ya. Itu kalau di dalam hubungan asmara ya, dari si dianya ini seseorang yang memberikan energi kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan di sini. Dan mungkin si Libranya merasakan itu gitu ya, merasakan energi dia yang memberikan kenyamanan, ketenangan ini gitu ya. Itu jadi
lebih ke atau mungkin si Libranya yang memberikan energi itu ke dia dan dia ingin pulang ke rumah gitu, ingin kembali ke Libranya karena Libra memberikan energi nyaman ke dianya, bisa juga ya. Yang pasti di sini si dianya untuk hubungan asmara menginginkan untuk adanya kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman kalau misalkan kalian sudah menikah gitu, seperti itu ya. Jadi lebih ke mungkin ada energi-energi di dia yang ada permasalahan yang menguras energi gitu. Jadi dia ingin pulang atau ingin kembali ke Libranya dengan energi seperti itu, memberikan rasa aman nyaman atau menerima rasa aman nyaman tersebut dari Libranya gitu ya, itu. Dan di sini ada buket. Ini di kehidupan dianya banyak kejutan-kejutan yang dia dapat gitu ya. Itu istilahnya di proses kehidupannya dia ini sering sekali mendapatkan kejutan yang membahagiakan gitu ya, mungkin mendapatkan kado atau hadiah atau apapun itu yang dia dapatkan gitu, atau yang pasti dia sering sekali mendapatkan kejutan yang membahagiakan untuk dianya gitulah ya, itu. Dan di sini dengan energi dia yang lebih ke memberikan hubungan romantis dengan si Libranya ini nggak dengan apa ya, nggak dengan kata-kata gitu ya, dia memberikan hubungan atau memberikan keromantisan dia ya, memberikan suatu kejutan gitu ya, dengan tindakan gitu, memberikan suatu kejutan, hadiah atau kado, seperti itu cara dia mengungkapkan perasaannya gitu, seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada the book. Saat ini dia lagi mengamati ya. Dia lagi mengamati, lagi menganalisa, melihat, memproses hubungan yang ada di kalian seperti apa ke depannya gitu. Lagi mengamati lah ya, lagi mengamati gitu untuk ke depan lebih baik harus seperti apa dan bagaimana caranya mungkin ya, atau hasilnya seperti apa nantinya. Nah, seperti itu. Dan di sini dengan energi the book ini mungkin si dianya ini masih berproses di pendidikannya, mungkin masih kuliah gitu ya, itu. Atau yang pasti si dianya ini kalau misalkan kan berbeda proses ya, ada yang reading ke saya ini yang masih melewati proses pendidikan, ada yang sudah berkarir kan gitu, kalian sesuaikan aja di sini. Itu yang pasti di sini untuk the book ini, seseorang ini orangnya tertutup gitu ya, orangnya tertutup, orangnya misterius gitu ya. Jadi si Libranya mungkin susah untuk melihat dia, perasaan dia seperti apa ke Libra gitu ya. Itu jadi kayak namanya orang misterius itu nggak akan semuanya diungkapkan gitu dengan kata-kata gitu ya. Apalagi di sini ada buket ya, otomatis dia menunjukkan perasaannya pun juga memberikan kejutan gitu, nggak memberikan omongan gitu, seperti itu ya. Orangnya tertutup, misterius di sini, mungkin saat ini lagi berproses di pendidikannya, atau mungkin saat ini si dianya di hubungan dengan kalian ini ya lagi proses untuk mengamati, menganalisa semuanya gitu ya. Dan kemudian di sini ada the rider. Di kehidupan ini berproses tetap ingin menjangkau ke depan gitu ya. Kayak di proses kehidupan ini, karena ini ada gambar pelangi ya, itu ini kayak mempunyai karakter yang dia happy aja gitu dengan menjalani kehidupan dengan happy aja, nggak terlalu berpikir yang overthinking gitu ya, orangnya seperti itu. Kayak seperti misalkan ada permasalahan ya diselesaikan sambil jalan gitu, tetapi nggak terlalu yang overthinking gitu, nggak memberikan energi untuk
happy aja agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih ringan gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di kehidupan dia ya banyak keindahan yang dia dapat gitu, apalagi tadi ada Bukit juga ya, banyak keindahan-keindahan yang dia dapat. Dia melihat kehidupan ini dengan positive thinking gitu ya, seperti itu. Dan kalau saya lihatnya seperti yang ada di dianya ini untuk mencapai membutuhkan planning ya, mungkin planningnya ini step by step gitu. Dia menjalani itu di proses kehidupan ke depan yang mana ini akan ada keteraturan untuk pencapaian di dianya gitu. Itu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada The Wheel. Dia laki rajin menabung. Mungkin mempunyai karakter seseorang yang rajin menabung kali ya, suka menabung gitu. Istilahnya nggak terlalu boros orangnya gitu ya, seperti itu. Jadi lebih baik uangnya ditabung, nanti kalau memang sudah banyak baru keperluan yang benar-benar dia butuhkan gitu ya, yang benar-benar dia ingin wujudkan itu bisa kesampaian dengan keuangan tersebut gitu, seperti itu ya. Orangnya mempunyai karakter itu, suka menabung lah ya, nggak suka foya-foya gitu. Meskipun kadang pergi keluar itu ada wisata itu untuk menenangkan aja kalau misalkan ada permasalahan yang mungkin dirasa dianya membutuhkan ketenangan gitu, seperti itu ya. Itu. Dan di sini ada The Fish. Mungkin dengan energi yang dia capai ini kali ya, istilahnya dengan banyak menabung, dengan usaha keras dianya, dengan karir yang di dianya mapan gitu ya, karir di dianya mapan, kemudian apa namanya, tujuan dia benar-benar ingin dicapai sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Otomatis di sini banyak keberlimpahan ya di kehidupan dianya ini saat ini, dengan energi dianya yang suka menabung gitu ya, dari hasil karir dia, hasil kerja atau mungkin hasil usaha bisnis dianya ya, diinvestasikan gitu ya, diinvestasikan atau ditabung gitu. Saat ini dia sepertinya kayak berada dalam posisi yang adanya keberlimpahan atau kemakmuran gitu ya, atau mungkin saat ini dia lagi berproses di finansial dianya gitu ya. Itu jadi lebih ke berprosesnya dianya, lebih yang dia fokuskan lebih ke finansialnya gitu, lebih ke finance-nya gitu, lebih ke keuangan, keberlimpahan, kemakmuran dia gitu yang dia fokuskan saat ini ya. Kalau di hubungan asmara ya dia menginginkan untuk adanya pergerakan ke depan yang lebih baik di hubungan asmara, memberikan energi nyaman, aman, tentram gitu ya, itu. Dan kalian memberikan energi untuk kebahagiaan gitu ya, yang keserap di energi saya seperti itu. Dan di sini dengan energi dia yang seperti ini atau karakter dianya ini, ada The Star gitu. Ya ini kalau saya lihatnya karakter seseorang ini seseorang yang ambisius, tapi ambisius yang positif lah ya, karena di setiap kehidupan, proses kehidupan itu kan memang membutuhkan karir, membutuhkan keuangan gitu, yang pastinya kan itu. Di hubungan asmara pun juga kadang ada yang berantakan karena nggak mempunyai itu kan gitu ya. Jadi lebih ke si dianya ini berfokus ke karir keuangan dulu ya, karir keuangan, bisnis usaha atau mungkin pendidikan dulu untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Lebih ke apa ya, berproses untuk dianya sendiri dulu untuk saat ini gitu. Dan
dengan The Star ini apa yang dia inginkan atau apa yang ingin dia wujudkan itu bisa bisa tercapai gitu ya, bisa tercapai dengan adanya keberuntungan di kehidupan dianya gitu. Di kehidupan dianya ini seseorang yang proses kehidupannya selalu mendapat keberuntungan gitu ya. Orangnya selalu memberikan keberuntungan di energinya dia sendiri gitu ya. Yang pasti keberuntungan ini dari usahanya dia ataupun memang dari yang diberikan dari Tuhan ke dianya gitu ya. Dan proses di kehidupan dia lebih ke banyak keberuntungan sih gitu ya. Itu, dan di sini lebih ke setelah dia mencapai segi karir yang mapan, keuangan yang berlimpah, itu baru dia ingin mewujudkan suatu hal dalam hubungan asmara, yaitu pernikahan. Kan ini saya ambil temanya tentang siapa yang married atau menikah dengan Libra kan ya, itu. Jadi dia ingin mencapai cita-citanya dulu gitu. Di segi karir, keuangan, bisnis usaha dulu, baru dia akan bisa menikah dengan si Libranya gitu ya, seperti itu. Dan dengan energi ini, kalau kalian menanyakan apakah si dianya ini akan cepat menikah dengan si Libranya, di sini saya lihatnya belum ya, karena dia lagi berproses di karir, keuangan, bisnis usaha. Tapi kalau dia sudah mencapai itu, baru di hubungan asmara gitu ya. Itu dari segi karakter dan energi yang ada di dianya ya, seperti itu. Sebentar saya lihat kartunya dulu, apakah ada yang belum saya reading. Oke sih ya, seperti itu. Kalau mungkin misalkan ini dia berkarir, ya mungkin berkarir atau berpendidikan atau menempuh pendidikan gitu ya, itu ya di luar kota atau provinsi atau negara gitu ya, di luar tempat tinggalnya dia gitulah ya, di luar tempat tinggalnya dia, mungkin di luar kota, luar provinsi, atau mungkin bahkan dia merantau untuk mencari karir keuangannya itu, atau mungkin pendidikannya di luar negeri gitu, seperti itu ya. Itu ya, orangnya mempunyai karakter yang seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Entah ini laki atau perempuan, yang pasti dia mempunyai jiwa mandiri. Kalau laki-laki harus mandiri memang ya, tapi kalau perempuan ini perempuan yang berjiwa mandiri gitu, nggak mau menyusahkan pasangannya gitu, karena dia ingin untuk karir dulu, keuangan dulu mapan gitu kan, otomatis nantinya juga nggak akan menyusahkan suaminya kan gitu ya, kalau perempuan ya, seperti itu sih ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini Libra. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum.